Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lomba dai virtual tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Al-Kalembang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah kini sudah memasuki babak final untuk memperebutkan juara 1, juara 2, juara 3 dan juara favorit pilihan pemirsa, serta juara harapan 1 sampai dengan juara harapan 6. Ayo dukung jagoan Anda dengan cara like, comment, share, and subscribe hanya di channel YouTube Al-Kalembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhdikum tahiyatan fa'iqatan, tahiyatan min qalbin amikin bihubbikum, wa nubashirukum salama ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, muslim-muslimat yang senantiasa berbahagia, meraih keutamaan Al-Quran di era digital. Perkembangan teknologi saat ini memiliki dampak yang begitu signifikan bagi umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari transaksi ekonomi, informasi, dan juga komunikasi. Semuanya dapat dilakukan dengan satu genggaman dan serba instan. Namun, kita tidak bisa menutup mata akan dampak negatif yang ditimbulkan olehnya. Salah satu contoh adalah menurunnya minat dalam membaca Al-Quran. Fenomena tersebut seringkali kita temukan di sekitar kita. Bagaimana generasi muda yang seharusnya memiliki penglihatan yang tajam, semangat dalam belajar, fisik dan akalnya masih dalam keadaan sehat, namun justru mereka menggunakan teknologi hanya untuk bermain game atau bahkan hanya untuk eksis di sosial media semata. Mereka menggunakan teknologi dengan sukacita mengikuti arus tren yang salah arah. Hadirin, entah kita yang sering lupa atau kita yang tidak tahu bahwasanya Al-Quran sebagai problem solving lintas zaman yang tak lagi diragukan. Meski modernitas terus memobilisasi dan menggerus norma, adat, dan budaya, sayangnya kalam ilahi tidak akan pernah lari dalam menghadapi polemik dahulu, kini, dan nanti. Meskipun dinamika terdahulu tidak serumit dewasa sekarang ini, namun berbagai macam permasalahan dapat terselesaikan oleh hamba pilihan yang memiliki ketakwaan. Karena Ar-Rahman memberikan apa yang mereka butuhkan, dan esensi Al-Quran akan senantiasa menjawab dinamika kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni faraktu fikum say'aini lan tudillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam." Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh terhadap keduanya, yakni kitabullah Al-Quran dan sunnahku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman, hadis ini memberikan isyarat bahwasanya keistimewaan Al-Quran
tidak akan pernah lekang oleh zaman, tak luntur oleh teknologi, dan tidak akan hilang oleh tren masa kini. Keutamaan dan keistimewaan Al-Quran akan senantiasa dapat dirasakan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada beberapa keutamaan yang dapat kita ambil dari Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Yang pertama, Al-Quran diturunkan sebagai mau'izatum mir rabbikum, yakni sebagai mau'izah atau nasihat bagi kita semua. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan sebagai wasifa'ul lima fis sudur. Di dalamnya terdapat obat bagi hati kita. Selain obat bagi hati, juga menjadi obat bagi penyakit-penyakit lainnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, Al-Quran diturunkan sebagai wahudan warahmatan lil mu'minin. Hudan sebagai petunjuk, warahmatan rahmat bagi orang-orang mukmin. Teman, mari kita renungkan, apakah kita bisa mendapatkan semua keutamaan itu, akan tetapi kita tidak berbuat apa-apa? Tentu tidak. Demi mendapatkan keutamaan di dalamnya, maka ada beberapa amalan yang harus kita kerjakan. Di antaranya, yang pertama, membacanya. Terkadang banyak sekali orang yang merasa tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Ada pula yang enggan belajar Al-Quran dikarenakan sulit. Padahal membaca Al-Quran bagaimanapun itu akan mendatangkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang lancar membaca Al-Quran, maka ia akan berada di samping malaikat-malaikat mulia dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Adapun mereka yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan mendapati kesulitan di dalamnya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah tadabbur dan tafakkur. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, apabila kalian ingin memetik manfaat dari Al-Quran, maka fokuskanlah hati kalian ketika membaca dan mendengarkannya. Pasang telinga kalian dengan baik-baik dan posisikan diri kalian seperti halnya kalian sedang berdialog secara langsung kepada zat yang memfirmankannya. Hadirin, yang ketiga adalah berhujjah dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai hujjah atau sandaran bagi kita semua. Seyogyanya kita mengetahui manakah ayat yang menjelaskan tentang tauhid, perintah sholat, zakat, puasa, berkurban, dan lain sebagainya. Maka dengan itu semua, maka kita akan lebih dekat menuju ke dalam ketakwaan. Hadirin pemirsa yang berbahagia, dengan 3 keutamaan tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk memperoleh keutamaan di dalam Al-Quran. Dan hari ini dengan kecanggihan teknologi, mari kita manfaatkan Al-Quran untuk ke dalam jalan yang positif, bukan negatif. Kita pelajari Al-Quran, kita dalami, dan kita amalkan. Semoga kita senantiasa termasuk golongan orang-orang yang ahlul Quran dan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.